Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kami mahasiswa Umpri Bu datang ke kediaman Ibu. Ada maksud dan tujuan untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit diare. Ya. Namun sebelumnya sebenarnya saya memperkenalkan diri Bu. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Sewu terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri Supradinata Bu. Sebelah saya Bapak Muslam Aziz. Sampingnya Bapak Muslam Aziz ada Bapak Suardi Ahmad. Di depan Ibu ada Saudara Indrawan Kori dan sebelahnya ada Bapak Budi Prastio. Maksud dan tujuan kami di sini menindaklanjuti bahwasanya katanya anak Ibu pernah menderita diare atau lagi sedang menderita diare, maka itu kami di sini mau mencoba memberi penjelasan apa itu penyakit diare dan gimana cara kita untuk mencegah dan menanggulangi penyakit diare itu sendiri. Mungkin kami butuh waktunya untuk jalannya penjelasan ini kurang lebih minta waktunya 20 menit. Mungkin langsung saja kepada Bapak Muslam Aziz untuk menyajikan apa saja yang perlu disampaikan kepada saudari Ibu untuk menjadi materi yang ingin disampaikan. Monggo Pak. Lepatnya mungkin pakai nama Ibu Wiji ya. Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Wiji. Di sini kami akan menjelaskan apa itu diare Bu ya, yang kebetulan belum lama anak Ibu baru sembuh dari sakit diare. Kita akan menjelaskan pengertian diare. Baik, kita buka saja. Di sini diare ini adalah perubahan bentuk pada tinja. Artinya tinja itu melembek sampai mencair. Tidak normal berarti Bu ya. Dan bertambahnya frekuensi buang air besar hingga lebih dari 4 kali dalam sehari. Itu penyebabnya. Di sini ada dijelaskan ada peradangan usus. Artinya dia usus tersebut ada bakteri Bu, ada virus maupun parasit atau cacing perut. Kemudian yang kedua, akibat karena keracunan makanan maupun minuman, baik disebabkan oleh bakteri maupun bahan kimia lainnya. Kemudian yang ketiga, akibat dari lingkungan yang tidak baik. Ya, artinya banyak benda pencemaran Bu, banyak benda-benda yang tidak dibuang pada tempatnya, yang tercemar. Kemudian yang keempat, akibat perubahan cuaca seperti yang sekarang kita alami di saat musim cuaca yang panas seperti ini, kita menghadapi puasa. Terus Pak, nah mungkin Ibu sudah tahu pada ada gejala karena kemarin anaknya baru sembuh dari diare. Nah ini akan saya jelaskan lagi tanda dan gejala dari diare tersebut. Yang pertama, otomatis beraknya lebih dari 4 kali Bu ya, lebih dari normal. Kemudian disertai dengan demam. Kemudian nafsu makan berkurang, kadang perut terasa mual. Kemudian cara penularannya di sini bisa melalui penularan yang tidak langsung melalui makanan maupun minuman. Ya, artinya bisa dari muntahan pasien. Kemudian yang kedua, penularan secara langsung, yaitu kontaminasi kuman tersebut yang menyebabkan diare. Biasanya karena penderita tidak mencuci tangan dengan bersih. Nah, kemudian yang ketiga, itu pada bayi biasanya Bu. Artinya bayi tersebut ASI ya. Ya. Jadi pada ASI itu protein tubuh ibu tidak bersih, artinya kotor. Kurang menjaga kebersihan dari protein tubuh ibu. Itu biasanya pada bayi. Nah ini pencegahan diare ya Bu ya. Yang pertama,
Ibu sering mengikuti posyandu, kan di situ ada penyuluhan tentang imunisasi, tentang penyakit, tentang diare juga ada. Kemudian meningkatkan penggunaan ASI, air susu ibu untuk bayi. Kemudian penggunaan sarana air bersih. Jika kita masak air ya harus direbus sampai mendidih. Jangan diminum sebelum mendidih atau belum matang. Kemudian membiasakan cuci tangan Bu sebelum dan sesudah makan. Anaknya sudah bisa kan Bu diajari cuci tangan? Sudah bisa bagus. Kemudian yang kelima, penggunaan jamban yang sehat dan pembuangan tinja yang tidak di sembarang tempat. Ada pertolongan pertama Bu biasanya pada penderita diare. Nah sebelum dibuat kubus itu misalkan malam-malam nih anaknya diare. Nggak mungkin kan kita ke puskesmas sedangkan khusus tutup. Nah ini ada pertolongan pertama, itu bisa dijelaskan oleh Bapak Kori atau Pak Budi. Jadi bisa dengan oralit, bisa dengan pemberian larutan gula dan garam gitu. Baik Bu, nah ini oralit ya Bu ya, cara mencampurkan oralit dengan air matang. Ya. Kemudian pembuatan oralit 1 gelas air kita tambah dengan 1 gelas saset oralit. Dan yang terakhir ada pembuatan larutan gula dan garam. Nanti pemperagaannya bisa dilihat langsung nanti cara pemeragaan pembuatan larutan gula dan garam. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Ibu bisa memahami dan mengerti. Apabila nanti ada pertanyaan yang bisa diajukan nanti kita kembali ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Muswanagis atas penyajian materinya. Mungkin kita langsung saja ke prakteknya Bu ya, cara pembuatan oralit. Mungkin langsung saja kepada Bapak Kori untuk memperagakan Pak cara membuat larutan oralit atau gula garam Pak. Silakan. Ini kita mau coba memperagakan dengan oralitnya Pak dulu ya. Mohon diperhatikan dulu ya. Nanti sebagai gambaran ke depannya. Air matang nih Bu ya, dimasukin di gelas buat sesi kurang lebih Ini dulu matang ya. terus dipakaikan ini Bu apa? Untuk oralit 1 saset untuk 1 gelas. Matang. Enak nih Bu. Simpel nih. Rasa dulu. Ada rasa jeruk. Kalau kita ada kesediaan di rumah gampang nggak usah buat. Jadi langsung saya diseduh. Dia berata Bu. Simpel sebenarnya kalau ini. Oke. Ini ya kalau memakai oralit, tapi kalau tidak ada oralit bisa pakai Larutan gula dan garam. ini sama aja Bu ya. Dikasih air dulu, air matang. Terus untuk gulanya dikasih 1 sendok. Ya. Campur garam, sedikit aja nih katanya. Sedikit aja. Campur dan terus diaduk sampai larut. Itu Itu setiap dia habis diare atau dia habis dari AB diminumkan secara perlahan-lahan gitu. Cukup Pak Suwardi, cukup ya ditambahkan ya.
Begitu Bu praktekannya, cara pembuatan oralit baik dari menggunakan saset yang sudah jadi atau menggunakan larutan gula garam. Mengerti ya Bu ya? Sebelum kita tutup, saya evaluasi dulu. Sekarang setelah apa yang dijabarkan oleh Bapak Adis, Ibu sudah mengerti apa itu diare Bu? Penyakit muntaber. Ciri-cirinya seperti apa Bu? Penyakit muntaber? Jadi sakit perut pusing gitu. Oh, sakit perut diare-nya lebih dari 4 kali sehari ya. Penyebabnya dari diare apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Cuaca. Bisa cuaca, bisa karena tertular ya Bu ya, bisa karena tidak cuci tangan, karena kotor lingkungannya Ibu ya. Oke. Gimana coba Ibu bisa mengingatkan kembali gimana cara membuat oralit menggunakan larutan garam? Gula 1 sendok, terus dikasih seperempat sendok teh ya. Cukup sudah. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Suardi? Ya, itu paling ini Bu ya. Pada intinya penyakit diare ini pertama-tama itu penyakit infeksi dikarenakan bakteri, karena kuman lah bahasa awam kita. Intinya di situ Bu, butuh ketelitian kita sebagai orang tua untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat. Di mana pola hidup bersih dan sehat itu Bu, menjaga lingkungannya dari supaya tidak ada nyamuk, sampah berserakan di mana-mana. Contoh bekas minum mineral atau aqua lah bahasa kita. Buanglah pada tempatnya, dikubur ya Bu, ditimbun, karena dia akan menimbulkan faktor atau penyebab penyakit. Salah satunya lalat, tikus ya, itu bisa mengantarkan penyakit, menularkan penyakit. Jadi pada intinya lagi, prinsipnya lebih ke perilaku kita supaya bisa hidup bersih dan sehat dengan cara tadi itu. Kemudian kalau sudah terjadi diare ataupun mual muntah dan diare, harus segera, pertama pertolongannya adalah kalau ada persediaan di rumah oralit, ya minum oralit dengan cara sudah disampaikan teman tadi ya Pak Alkori, 1 gelas atau 200 ml dicampur dengan oralit. Yang kedua, kalau memang tidak ada persediaan di rumah oralit, kita 200 ml air dicampur dengan 1 sendok gula dan setengah atau 3/4 garam. Tujuannya adalah Bu untuk menggantikan cairan yang sudah keluar biar tidak lemas. Kalau masih itu jangan lupa juga Bu, tetap hubungi petugas kesehatan yang ada di tempat, misalnya bidan desa ataupun puskesmas pembantu, poskesdes ataupun petugas kesehatan. Itu Ibu ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Suardi atas tambahannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih waktunya Ibu. Kita sudah sampai ke waktu yang kita janjikan tadi. Demikian Bu presentasi yang bisa kita sampaikan mengenai apa itu penyakit diare. Tadi Ibu sudah cukup bisa menjelaskan apa itu penyakitnya, dan Ibu sudah coba mempraktekkan cara membuatnya. Sudah paham ya Bu ya? Mungkin nanti ke depannya kalaupun nanti ada anaknya yang sakit, Ibu bisa melakukannya di rumah. Pertolongan pertama, apabila tamu setelah kelanjutnya apabila tidak bisa, segera ke tempat vaskes terdekat. Itu saja Bu ya. Terima kasih waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya plus katanya.